Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan. Saudara, kita seringkali mendengar bahwa kita adalah orang percaya. Artinya bahwa kita hidup oleh karena percaya. Firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebagai orang percaya, kita hidup di dalam dimensi iman yang berbeda dengan dunia ini, saudara. Jikalau dunia melihat segala sesuatu karena apa yang dilihat dan sangat dipengaruhi keadaan, tetapi bagi pengikut Kristus, kita diajar untuk melihat segala sesuatu berdasarkan iman. Hal ini diteladankan Tuhan Yesus ketika Tuhan meredakan angin ribut. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Saudaraku, kejadian ini menjelaskan bahwa sikap yang ditunjukkan Tuhan Yesus adalah sikap yang benar dan luar biasa, yaitu tetap tenang di tengah badai. Hal ini yang sulit dilakukan oleh orang pada umumnya, saudara. Umumnya saat mengalami badai hidup, orang cenderung panik, takut, cemas, bingung, dan hilang harapan. Itulah yang dialami murid-murid Yesus. Tuhan pun menegur mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa dalam keadaan apapun, situasi sesulit apapun, tetap memiliki iman. Iman tidak hanya diperkatakan, saudara, tetapi harus dipraktekkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki ketenangan dalam menghadapi badai hidup, menghadapi situasi yang sulit. Firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, oleh iman, Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian yang menyala-nyala. Oleh iman, Daniel di gua singa menaklukkan keadaan. Oleh iman, Musa keluar dari identitas Mesir yang sudah melekat pada dirinya dan menaklukkan seluruh kekuatan Firaun untuk memerdekakan umat Israel. Semua tantangan dan pergumulan yang kita hadapi pasti dapat ditaklukkan oleh iman kita, saudaraku. Sebaliknya, tanpa iman, kita tidak dapat meraih kekuatan yang Allah sediakan untuk menanggulangi situasi yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, setiap hari kita harus senantiasa mengaktifkan iman kita dan berjalan di dalam iman. Jika kita berjalan dengan iman, kita akan menjadi orang yang berjalan di dalam kemenangan. Kita selalu mampu mengalahkan dunia sehingga tidak dikuasai oleh apa yang dari dunia. Bertumbuh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, hari-hari ini kita semua mengalami situasi yang sulit seperti mengalami badai di tengah lautan yang tidak kunjung selesai. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki iman yang sanggup mengalahkan keadaan,
iman yang mampu membalikkan keadaan. Oleh karena itu, mari kita tetap tenang, jangan takut, dan jangan panik, sebab kita punya pengharapan yang seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang mampu mengalahkan keadaan, bahkan iman yang mampu membalikkan keadaan, sehingga kami tetap tenang, fokus saat menghadapi badai hidup dan situasi yang sulit di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, guncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, ya Tuhan, saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap kita berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.